Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan sobat naker semua. Hari ini kita buka dengan pantun ya Bunda. Baik. Melati putih di taman petisa, harumnya sampai ke sudut kota. Suai. Salam sejahtera sobat naker dan pemirsa. Kita jumpa di podcast tercinta. Selamat datang di podcast Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Masih bersama saya Ima Dewi Tasari, host Anda hari ini. Pemirsa and sobat naker, hari ini kita jumpa untuk berbincang-bincang dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Bunda, saya biasa manggilnya Bunda Sekre nih. Baik, Bunda Sekre merupakan sekretaris di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bun? Alhamdulillah baik Bu Ima. Bu Ima apa kabarnya? Sehat Bunda. Alhamdulillah. Bun, yuk kita kenalan yuk dengan sobat naker dan pemirsa yang ingin kenalan dengan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua sobat Jobs Podcast Disnaker Kota Pekanbaru. Perkenalkan, saya Yunilawati, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Saya menjabat sebagai sekretaris ini sudah kurang lebih 2 tahun. Mungkin itu dulu Bu Ima perkenalannya. Baik, iya Bunda. Sebagai sekretaris nih, tentunya Bunda punya tugas-tugas tupoksi ya Bunda ya, iya. Tugas pokok fungsi. Nah, boleh dong dijelaskan ke pemirsa dan sobat naker Bunda? Baik Bu Ima. Jadi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 159 tahun 2021, tugas Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru itu merupakan sebenarnya sifatnya lebih ke koordinasi Bu Ima. Jadi di bawah saya itu ada Kasubag umum yang mengatur masalah kepegawaian, masalah aset dan perlengkapan di kantor, dan masalah kebersihan dan fasilitas yang ada di kantor. Yang kedua ada Kasubag keuangan. Kasubag keuangan ini karena kita merupakan dinas yang tipe B, tipe C kali ya. Jadi kita tipe B. Jadi kita itu Kasubag keuangannya merangkap. Jadi selain penyusunan perencanaan juga mengatur masalah keuangan, dan juga sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja juga kita berusaha bagaimana agar pelayanan yang ada pada kantor Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Baik Bunda, jadi untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini sekretariat itu membawahi bagian umum dan bagian keuangan yang gabung dengan perencanaan ya Bun ya. Bun, kalau boleh tahu nih tugas-tugas di bidang itu kan sudah ada ya Bun ya. Iya. Nah, lebih rincinya lagi boleh ini Bun, boleh disosialisasikan nih ke masyarakat yang baik, ingin tahu. Jadi karena dinas kita ini kan terdiri dari 3 bidang dan 1 sekretariat. Ya. Kalau di sekretariat ya mungkin di mana-mana kantor pun tugasnya hampir sama ya, yaitu mengatur masalah kantor, bagaimana sarana dan prasarana bisa dapat dilengkapi, dan juga masalah perencanaan program semua kegiatan yang ada di dinas. Sedangkan kalau untuk teknisnya mungkin perbedaan di dinas-dinas itu ya di bidang-bidangnya ya kita ada 3 bidang, yaitu bidang penempatan tenaga kerja, bidang pembinaan, pelatihan dan produktivitas, dan bidang perselisihan hubungan industrial. Sebenarnya ketiga bidang ini saling terkait satu sama lainnya. Dimana pertama mungkin kalau saya urutannya selalu pertama itu di bidang pembinaan, pelatihan dan produktivitas, karena di bidang ini kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melatih bagaimana agar tenaga kerja ini atau angkatan kerja kita siapkan untuk memiliki skill sehingga dapat bersaing di pasar kerja. Dan setelah mereka mempunyai skill, nanti bidang penempatan tenaga kerja yang mengatur bagaimana mereka bisa ditempatkan dan dapat bekerja dengan sesuai dengan skill yang mereka punya. Terus setelah mereka bekerja, terkadang kan terjadi permasalahan Bu Ima di antara perusahaan dan pekerjanya. Nah, ini bidang
pembinaan perselisihan hubungan industrial yang akan menyelesaikan, dan kita di masing-masing bidang itu juga kita mempunyai tenaga fungsionalnya. Jadi sudah ada skill masing-masing sih Bu Ima. Di bidang pelatihan ada instruktur, di bidang Pemta ada pengantar kerja, dan di bidang perselisihan industrial ada mediator. Jadi mediator fungsional ini ada yang memang murni dan ada yang melalui penyetaraan eselon 4 yang dulunya ada, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi penyesuaian dengan jabatannya fungsional yang sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, baik. Jadi ada keterkaitan semua ya Bun ya, mulai dari awal calon tenaga kerja, kemudian mereka menjadi tenaga kerja, dan ketika ada perselisihan, ada permasalahan di bidang PHI. Jadi sangat ini ya Bun ya, sangat keterkaitan semuanya ya Bun ya. Jadi memang kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi makanya saya sebagai sekretaris bagaimana agar semua unsur yang ada di Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan solid. Bagaimana agar core menjadi tim ya Bun. Menjadi tim yang solid sehingga core dinas kita yaitu menurunkan angka pengangguran dapat tercapai. Cuman memang secara teknisnya langsungnya memang yang sangat langsung bersentuhan dengan masyarakat itu ada bidang-bidang. Di bidang-bidang. Cuman mungkin dalam waktu kedepannya saya sebagai sekretaris juga untuk dalam rangka peningkatan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja ini Bu Ima, saya akan lebih berusaha untuk mencari cara bagaimana agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang baik, karena selama ini yang kita lihat di bidang-bidang berjalan masing-masing sepertinya Bu Ima. Jadi mungkin ada strategi tertentu yang nanti kedepannya akan saya lakukan, bagaimana agar kita dapat menyatukan semua pelayanan yang ada terintegrasi dan standarnya dapat diukur gitu, sehingga apa-apa yang kurang bisa kita evaluasi ke depannya. Baik Bun, super sekali ya Bun ya. Kemudian ini Bun, dalam melaksanakan tugas-tugas nih tentunya ada tantangan, kemudian ada kendala mungkin Bun. Iya Bu Ima. Memang kalau kita bicara tantangan itu memang sangat banyak ya Bu Ima. Yang pertama mungkin SDM kita sendiri yang mungkin memang belum mumpuni lah untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Cuman apalagi dengan kondisi keuangan kita juga yang tidak memadai, jadi ya, mungkin kita lebih banyak menghimbau atau kita kayak coaching gitu Bu Ima, saling berbagi pengetahuan antara pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja, baik ASN maupun PHL-nya. Salingnya. Iya, saling berbagi ilmu, saling sharing knowledge gitu ya Bu Ima ya. Dan juga yang kedua memang anggaran di dinas kita ini memang sangat terbatas. Apalagi sekarang kondisi keuangan Kota Pekanbaru sedang tidak baik-baik saja, sehingga kadang memang untuk melaksanakan suatu kegiatan itu tidak bisa terrealisasi, apalagi di bidang pelatihan dan produktivitas yang sangat sering nih anggarannya tiba-tiba udah hilang gitu. Ya cuman kita hanya bisa memaklumi, dan makanya kita akan mencari strategi untuk bagaimana tanpa, walaupun anggaran sangat terbatas, kita bisa memberikan ilmu untuk masyarakat, terutama angkat tenaga kerja Bu Ima. Menekan angka pengangguran ya Bun ya. Iya Bun. Kemudian Bunda nih selama bertugas nih mungkin sebelum-sebelumnya di mana, kemudian setelah di Dinas Tenaga Kerja nih mungkin ada peristiwa-peristiwa atau kegiatan atau apalah yang mungkin berkesan nih di hati Bunda gitu. Iya Bu Ima. Memang kalau di awal penempatan saya memang bertugas di Kota Pekanbaru. Setelah kurang lebih 10 tahun saya pindah ke Provinsi Riau dan sudah bertugas di beberapa OPD. Terus tahun 2022 kemarin saya kembali ke Pekanbaru dan sudah menempati beberapa OPD juga, dan akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Cuman yang berkesan itu Bu Ima, memang dengan banyaknya tantangan dan hambatan itu kita akan berpikir apa nih yang bisa kita lakukan untuk memajukan OPD kita, terutama Dinas Tenaga Kerja yang saat ini saya bertugas di sini ya Bu Ima ya. Jadi untuk meningkatkan pelayanan yang tadi saya katakan itu Bu Ima, kebetulan saya sedang sedang melaksanakan diklat PIM 3 di LAN Jatinangor. Jadi saya membuat aksi perubahan, yaitu merupakan suatu bagai optimalisasi informasi layanan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja melalui Keongmas.
Oh, Keongmas ya Bun ya. Ya. Jadi Keongmas itu merupakan singkatan dari Kedai Lowongan Kerja dan Pelatihan untuk Masyarakat. Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Ima, karena keterbatasan anggaran yang kita punya ya Bu Ima ya. Jadi ada unsur pelatihannya di sana ya. Jadi pertama-tama memang Keongmas ini dalam bentuk aplikasi digital gitu Bu Ima. Karena kan di mana-mana sekarang orang sudah digitalisasi ya Bu Ima ya. Jadi aplikasi Keongmas ini yaitu platform digital inovatif yang dirancang untuk meningkatkan layanan ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru. Jadi karena beberapa bulan yang lalu kan ada hacker ya Bu Ima, sehingga web Dinas Tenaga Kerja sendiri yang berada di Diskominfo juga terkena dan dampaknya terganggu ya Bun. Padahal di web itu biasanya kita akan menyampaikan informasi-informasi, tapi memang selama ini belum efektif juga. Jadi karena kejadian itu juga saya sudah meminta bantuan ke Diskominfo Kota Pekanbaru untuk membuat web yang baru. Cuman web yang saat ini sedang diupayakan itu lebih lengkap daripada yang lama Bu Ima. Jadi di dalam web itu juga ada fitur-fitur pelayanan yang pelayanan ketenaga kerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja, dan langkah yang kita masyarakat bisa mengakses dan melakukan pelayanan di sana. Dan sebelumnya kita juga sudah mengumpulkan data-data pelayanan apa saja yang ada di Dinas Tenaga Kerja di tiap-tiap bidang, dan itu kurang lebih ada 18 pelayanan. Cuman dalam jangka waktu pendek ini mungkin hanya 4 dulu yang baru kita realisasikan di aplikasi ini Bu Ima. Yaitu ada 4 itu, yaitu aplikasi yang pelayanan pembuatan AK1 atau yang lebih dikenal selama ini kartu kuning ya. Yang kedua tentang lowongan kerja, yang dulu kita punya aplikasi info kerja yang saat ini juga sudah mungkin tidak bisa diselamatkan akibat hacker itu ya Bu Ima. Saya sudah diskusikan dengan Diskominfo, jadi maka kita buat baru lagi di dalam aplikasi Keongmas ini. Yang ketiga yaitu pengesahan peraturan perusahaan. Yang keempat pencatatan perjanjian kerja. Jadi kenapa kita mengambil AK1 dan lowongan kerja ini, karena menurut saya dari beberapa pelayanan itu, dua pelayanan ini sangat berhubungan nih dengan core OPD kita, yaitu penurunan angka pengangguran. Jadi cuman kedepannya nanti akan kita lengkapi bagaimana agar 18 pelayanan ini dapat masuk ke dalam aplikasi ini, sehingga masyarakat dapat berurusan tak perlu datang ke kantor Bu Ima dalam hal-hal tertentu. Mungkin tak semuanya harus datang ke kantor, tinggal membuka aplikasi melalui mobile di mana saja berada bisa dimanapun berada bisa mengakses aplikasi ini. Jadi juga yang kedua selain melalui aplikasi juga kita ada offline-nya. Jadi, bisa tetap rencananya kita akan membangun suatu wadah untuk berkumpulnya anak-anak muda, terutama generasi Z sekarang yang begitu Gen Z ya. Anak muda sekarang kan tidak, kayaknya kalau kita undang ke kantor atau dalam suasana formal gitu mereka kan kurang nyaman. Jadi kita akan membuat kayak sebenarnya kalau bahasa kerennya itu ya job cafe ya, kalau di mana-mana orang bilang. Cuman kita akan menggunakan bahasa Keongmas, itu kedai lowongan kerja dan informasi kedai lowongan kerja dan pelatihan untuk masyarakat. Ini berarti ya Bun ya? Ini ya logonya ya Bun ya? Logonya seperti ini kurang lebih. Iya. Jadi di kedai ini nanti kan kita bisa berinteraksi dengan anak muda dengan situasi santai sambil ngopi dengan harga murah, dan kita akan menggandeng nanti pihak ketiga atau pengusaha-pengusaha kafe yang ada di Pekanbaru untuk merealisasikannya. Dan mungkin nanti kedepannya di dalam Keongmas itu kita akan membuat event-event gitu Bu Ima tentang pelatihan yang mengundang narasumber dari berbagai dunia usaha, misalnya dari perhotelan, dari restoran ataupun dari rumah sakit yang akan memberikan informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang-bidang masing-masing. Dan juga mungkin ada komunitas anak-anak muda yang mungkin bisa akan disalurkan dalam event-event atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak terikat, seperti freelance gitu ya Bu Ima ya. Jadi itu offline dan online tuh ya Bun ya. Bisa dan diliput. Di kedai ini pun nanti kita akan ada pelayanan untuk masyarakat, ketenaga kerjaan sekalian dalam suasana yang santai gitu Bu Ima. Jadi memang diperlukan integrasi pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja ini Bu Ima agar terukur dan kita bisa memastikan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang baik dari kita gitu Bu. Dan itu ada tolok ukurnya tuh ya Bun ya, berarti ya. Cuman memang kita kan tidak bisa kerja sendiri yang iya, jadi benar. memang dukungan dari teman-teman di bidang-bidang dan apalagi
pimpinan teratas kita, yaitu Pak Kepala Dinas dan juga dari mungkin dari pejabat lebih tinggi lagi, mungkin wali kota, Pak Sekda, ataupun OPD-OPD lain yang berhubungan dengan kita, bisa ikut mensupport agar apa yang kita lakukan ini dapat terrealisasi, Bu Ima. Karena ini juga menjadi salah satu bagian dari untuk kemajuan Kota Pekanbaru, ya Bu ya. Karena ketika angka pengangguran itu tinggi itu dan dampaknya kan kemana-mana, Bu Ima, masuk dengan di keamanan, kota kita, benar. Terus juga penurunan angka kemiskinan juga kan, Bu Ima. Dan yang mudah-mudahan dengan kerjasama teman-teman semua dengan niat baik kita untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, itu kan merupakan amal jariah ya Bu Ima buat kita gitu. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang baik dari kita ini, niat tulus kita Masya ini Allah. bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan terbantunya masyarakat, maka kota juga akan menjadi sejahtera ya Bun ya. Iya, alhamdulillah Bun. Ini untuk closing statementnya Bun, silahkan Bun biar masyarakat tahu closing statement dari Bunda. Baik pemirsa sekalian, kami dari Dinas Tenaga Kerja akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Cuman semua ini butuh dukungan dan kerjasama dari kita semua, terutama dari pihak-pihak perusahaan dan juga dari OPD-OPD yang terkait dengan kita dan seluruh unsur yang terhubung dengan bagaimana angka pengangguran di Kota Pekanbaru bisa turun dan taraf hidup masyarakat bisa meningkat. Mungkin terutama dari pihak perusahaan ya, kami himbau untuk mari kita bekerja sama untuk mewujudkan program-program pemerintah, terutama yang sangat berhubungan dengan masyarakat, mungkin dengan program CSR-nya gitu. Mari kita sama-sama membantu agar Kota Pekanbaru kita semakin maju dan berkembang dan sejahtera. Ini itu Bu Ima. Terima kasih Bunda. Pemirsa, kita tutup podcast kita hari ini dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Bunda Yunila, yang telah memberikan pencerahan kepada Anda semua. Dan saya tutup juga lah dengan pantun ya Bun ya. Melati putih di Taman Petisa. Oh ini Bun, berarti kita tutup ya Bun ya. Langit cerah di sore hari, awan biru datang menghampiri. Kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.